Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nova Ananda Perdana Putra dengan NIM 0517957118 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Serang. Kali ini saya akan membuat video tentang tugas 1 pemrograman berbasis web. Baik, langsung saja. Baik, pada tugas 1 matkul pemrograman berbasis web ini kita diminta untuk membuat sebuah web ya, dibuat sebuah web yang dimana web sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini mahasiswa berfokus pada proses front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, sehingga data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui CSV file yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Nah, jadi di sini kita udah dikasih data JS di mana di dalamnya itu berisi data ya, data untuk sini belum dibuka ini, berisi tentang data user, data dan lain-lain, mungkin seperti itu. Kita lihat data JS di sini, ada data pengguna user, lalu ada kode lokasi dan lain sebagainya ya, data tracking untuk keperluan nanti stok itu, orderan, nama orderan. Nah, jadi di sini saya melakukan pengeditan di ID 2 yaitu agar bisa tercantum nama saya sendiri gitu. Jadi di sini saya edit email dan password dan namanya juga, sehingga nanti bisa dilihat sendiri pada tampilan visual webnya. Oke, kita langsung saja ke perintah yang pertama, yaitu buatlah 4 halaman website sebagai berikut. Halaman login. Oke, di sini kita halaman login saya menggunakan index HTML ya. Halamannya saya beri nama index.html. Kita running. Oke, tampilannya akan seperti ini. Kita lihat. Nah, ini seperti ini biar lebih jelas. Jadi halaman login HTML, cuman di sini saya pakai index HTML. Oke, input email dan password. Nah, ini ada kolom input untuk mengisi email dan password, lalu tombol login sudah ada, lalu ada pernyataan bahwa jika salah satu tidak sesuai muncul pop up atau alert atau peringatan yang berisi bahwa email dan password yang Anda masukkan salah. Oke, langsung kita masukkan ini yang sesuai di dalam data JS tadi ya. Oke. Ketika salah berarti kita harus salahkan ya. Ini password yang salah di sana tadi di data JS tanda 123. Di sini 12345. Saya buat salah memang, agar kita mengecek pernyataan ini. Nah, udah ada email dan password salah, masukkan salah. Oke, berarti sudah berhasil ya. Lalu terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal pop atau pop up. Jadi di sini juga saya buat tombol lupa password dan daftar ya. Ini kita pakai yang modal box. Jadi lebih fokus gitu, nggak ke pop up, karena di sini sudah ada yang berbentuk pop up di awal tampilan. Ketika kita pencet lupa password, silakan hubungi admin UT daerah untuk reset password. Lalu ketika kita pencet daftar, kita akan diminta untuk mengisi form pendaftaran, yaitu nama lengkap, email, dan password. Mungkin kurang lebih seperti itu. Lalu berarti untuk halaman login ini udah oke. Kita lanjut ke halaman 2.
yaitu dashboard menu. Oke, berarti kita untuk masuk ke dashboard kita harus masuk dengan password yang benar. Nah, di sini selamat datang Miftah Nova Andana Bernard Putra, berisi nama saya sendiri. Di indeks di sini bisa kita lihat di tampilan user ya, nama pengguna. Jadi penggunanya ini namanya dipanggil. Mana ini? Udah lupa password, just data. Nah, pengguna. Nah, ini alert pengguna, selamat datang, pengguna, nama ini diambil dari data JS. Nah, user ID 2, jadi langsung kelihatan seperti ini tampilannya. Oke, kita langsung masuk ke Windows Location Href ke dashboard HTML. Kita langsung masuk ke dashboard HTML. Oke, lalu di sini setelah masuk ke dashboard, kita liatin dulu tampilan fullnya seperti ini ya. Tampilan fullnya selamat malam, kurang lebih seperti ini. Nah, menu utama yang terdiri atas tombol navigasi ke informasi bahan ajar, oke. Tracking pengiriman, oke. Laporan ini berisi monitoring progres DO, bahan ajar dan rekap bahan ajar. Monitoring progres DO dan rekap bahan ajar. Oke, berarti sudah bagus. Histori transaksi ada ya. Oke, berarti sudah. Oke, jangan dulu. Oke, kita refresh. Lalu ada pernyataan bahwa tampilkan greeting berdasarkan waktu local time, pagi, siang, dan sore. Nah, jadi ini di sini selamat malam ya. Selamat malam mahasiswa auto, ini greetingnya selamat malam karena sekarang menunjukkan pukul 21.30. Jadi di sini kita cari program greetingnya, dashboard. Oke. Nah, ini greeting. Jadi ini ada logika dimana ketika jam 1 atau lebih, jam 1 ke atas sampai jam 10, di bawah jam 10 berarti 9:59 ya, itu akan greetingnya itu akan mengucapkan selamat pagi, dan di atas sama dengan jam 10 sampai jam 15 atau jam 3 sore itu selamat siang. Di atas jam 3 siang sampai jam 6 itu selamat sore. Jadi jam 6 sampai seterusnya itu sampai jam 1 itu selamat malam. Jadi kurang lebih seperti itu ya logikanya. Oke, lalu lanjut. Berarti udah semua, ini halaman 2 udah clear. Dashboard menu, input nomor delivery order. Oke, ketika tombol cari akan tampilkan nama mahasiswa, status pengiriman sesuai dengan requirement, detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, total pembayaran. Oke, ini di sini ada kolom untuk mengisi nomor delivery order. Nah, kita lihat di data JS nomor delivery order itu berapa. Nah, nomor DO 2023001234 untuk user Rina. Lalu untuk user Miftah 2023005678. Oke, kita coba yang Rina dulu. Berarti 2023001234. Kita ketik cari. Ketika tombol cari tekan, tampilkan cari. Nah, di sini terdapat nama mahasiswa. Oke, nama mahasiswa Rina Wulandari. Status pengiriman dapat disebut progress bar. Ini kita pakai bar ya, sesuai dengan kemampuan. Oke, sudah. Detail ekspedisi, jadi ekspedisi JNE, tanggal kirim 250825, jenis paket, JKT, total pembayaran. Ini di sini sesuai dengan data JS ya. Kita lihat. Nah, ini dia
Beri laporan dari dalam perjalanan. JNE total paket 180. Statusnya dalam perjalanan sehingga tadi barnya berwarna kuning ya. Kameranya kotor. Nah, lalu sekarang kita lanjut ke user yang nanda 5678. Oke, kita cari. Nah, ini dengan hasil pencarian barnya berarti logika atau programnya bermain ya di sini. Karena di sini menunjukkan untuk yang user nanda 5678 ini keterangannya selesai antar. Jadinya statusnya selesai gitu. Jadi progress barnya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Oke, untuk yang ini dashboard menu sudah selesai. Lalu informasi stok bahan ajar menampilkan secara diagonal dari data kami dari data JS variabel konstan terdapat fitur untuk menambahkan stok baru. Oke, jadi di sini tadi kan yang di dashboard awal halaman 2 itu hanya informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan histori transaksi. Di sini saya tambahkan stok bahan ajar untuk agar masuk ke dalam halaman stok HTML, sehingga untuk masuk ke dalam stok HTML kita bisa memencet ini. Karena untuk informasi bahan ajar ini saya buat hanya display, jadi untuk mahasiswa bukan untuk admin, karena kan yang bisa menambahkan stok bahan ajar itu kan admin dan seseorang yang berkepentingan. Jadi ini nanti rencananya hanya diakses untuk user-user tertentu, mungkin seperti itu. Jadi informasi bahan ajar ini hanya menampilkan ketika kita pencet, kita langsung ditarik ke. Nah, ini sama untuk semua data ini diambil dari data JS sesuai dengan instruksi yang ada. Jadi ini adalah informasi mengenai stok bahan ajar dan informasi lainnya, mungkin seperti itu. Lalu untuk saya menambahkan catatan, terdapat banyak revisi. Salah satunya adalah untuk image yang paut perkembangan ini bentuknya JPEG. Ini JPG ini hanya yang JPG. Jadi sempat gambarnya itu tidak keluar di sini, sehingga ini usia dini. Jadi karena di sini ternyata saya salah nulis JPG, saya kira JPG semua, ternyata saya cari ini awalnya ini JPG, sehingga kalau misal kita jadi JPG cuman hanya berbentuk gambar begitu. Hanya seperti ini. Untung saya cari-cari ternyata permasalahannya ada di sini, sehingga ini harus sesuai, harus sama-sama persis dengan yang ada, mungkin seperti itu. Lanjut ke ini. Kalau begini baru keluar. Oke, lanjut ke informasi stok bahan ajar. Kita langsung masuk ke sekarang kita masuk ke halaman stok HTML. Di sini stok HTML sudah ada jenis barang, tambah stok baru, dan lain-lain. Ini bisa diisi kode barang, kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, PMP, edisi 2, tambah stok, ya kan. Ini bisa, cuman kita tidak akan bisa input karena ini tidak berasal dari database, sehingga kita tidak bisa menambahkan data kecuali kita mengubahnya yang ada pada data JS. Misal stoknya ini kita rubah di sini, otomatis di stok HTML ini akan berubah juga. Terdapat itu menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript. Jadi sudah ya. Ya baik, mungkin kurang lebih seperti itu satu kali ini.
Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon dikoreksi bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.